Jadi kalau menurut lo gimana? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar, oke? Jadi menurut netizen ini ya, Rocky Gerung di saat sidang menjadi saksi ahli pernah memberi kuliah ya jaksa tentang masalah hukum. Jadi netizen sudah memprediksi Hotman Paris tidak akan sanggup ya meladeni debat dengan Rocky Gerung. Hotman, kenapa Anda seperti cacing kepanasan di ruang publik gitu? Kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu bisa diterima karena di antara semua pengacara ya berkaitan dengan argumen-argumen hukum yang disampaikan di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu cuma Anda, Hotman, ya satu-satunya pengacara yang lebih banyak gimmicknya daripada memberikan pandangan-pandangan hukum yang insightful gitu. Jadi wajarlah Rocky Gerung bicara seperti itu, bahwa Anda itu modalnya hanya cincin gitu, yang katanya miliaran rupiah ya di jari-jarimu itu. Tetapi dari sisi hukum, pikiran-pikiranmu itu standar aja, di bawah standar, tidak memberikan suatu insight yang sophisticated terhadap publik berkaitan dengan wacana hukum tata negara. Kelas Anda masih di bawah lah, jadi wajar orang seperti Rocky Gerung itu mengkritik Anda. Anda nggak usah menyek-menyek ya, bahwa Anda itu keahlian Anda bukan di bidang filsafat. Lo gimana? Filsafat itu adalah induk dari pengetahuan, dan ilmu hukum itu nggak jauh-jauh dari filsafat. Jadi kalau Anda masih beralibi untuk mengkompensasi kelemahan Anda di sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres itu, justru orang benar tawaimu, Hotman. Nyai untuk kau ya, Hotman Paris Hutapea. Nyai ada lihat sebuah video yang mana di situ si Hotman ini ada mengeluarkan kata-kata bodoh. Kenapa sih baru sekarang komplain protes? Kenapa? Pertanyaannya, si Hotman ini paham nggak sih proses sengketa Pilpres? Ya, keberadaan manusia ini di 02 malah merugikan 02 loh. Ya, perlu kau tahu ya, Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi ya, Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Todung Mulya Lubis, dan mereka pun semua profesional. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa, Hotman Paris? Apa prestasi kau? Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga dan membuat sensasi. Lalu yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Masa orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK? Sampai nggak otaknya di sana? Hah? Ini masalah hukum tata negara loh. Sampai nggak otaknya dia di sana? Ini 02, hati-hati pakai orang ini. Justru nanti akan merugikan 02 sendiri. Nah, apa yang disampaikan oleh Nyai tadi cukup pedes sekali ya. Jadi kalau kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, cincinnya lebih berkilau daripada otaknya, ya hampir sama apa yang disampaikan oleh Nyai tadi. Halo Hotman Paris, kalau nomor 1 menang atau nomor 3 menang, kalau kau nggak jadi pengacara lagi kau, jadi bintang film pun nggak, ya. Jadi kalau kau suruh aja lah cari-cari lonti-lonti yang banyak di sana itu aja yang untuk kerjaan kau, ya kan? Jadi nggak usah kau urus-urus itu, ya. Kau ini pengacara apa ya kau? Nggak suka orang nengok postingan kau tunjukkan pada masyarakat, ya. Kau gandeng-gandeng perempuan, kamu kan seolah-olah pengacara apa ya kau? Yang mendidik pakai otak, ya. Ikat kening, kau batak tapi otakmu nggak ada, ya. Hotman Paris, ya. Ikat kening. Ya, jangan gini-gini lagi ya. Hotman Paris versus Rocky Gerung. Jadi kemarin tuh gue baca berita kalau si Hotman Paris tuh ngajak debat Rocky gitu. Kayaknya sih doi tersinggung karena Rocky Gerung tuh ngomong kayak gini. Cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Tapi menurut gue dengan Hotman Paris nantang Rocky gitu ya, menurut gue ini malah jadi menjatuhkan atau menurunkan posisinya dia sih. Karena kan dia tuh meremehkan Rocky gitu kan. Dengan bilang Rocky itu cuma ahli filsafat, dia tuh nggak ngerti hukum, dia tuh cuma mainnya imajinasi, mainnya heuristik dan lain-lain gitu. Dia kan rendahkan, tapi sekarang dia malah nantang duel. Jadi kan kayak gimana ya? Menurut gua seakan-akan dia mau mengakui atau mau ngetes levelnya dia tuh di mana. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ternyata pas debat Rocky yang menang gimana? Makin jatuh lagi kan. Tapi mau gimana juga ya, menurut gua sih kalaupun memang terjadi, gua juga nungguin gitu. Pengen tahu gue debat seperti apa sih dan dinamikanya gimana sih, penasaran sih gue. Nah, kalau kalian gimana, tim Hotman Paris atau Rocky Gerung? Hotman Paris versus Rocky Gerung. Wow, seru. Lebih logis mana?
coba kita perhatikan dari yang sederhana saja. Pernyataan seorang Hotman Paris yang mengatakan Rocky Gerung sebagai sosok yang bujang lapuk dalam sebuah analogi polemik pembicaraan atau polemik debat. Menurut teman-teman, penggunaan analogi atau asumsi bujang lapuk ini pantas enggak? Sebagaimana juga pernyataan itu pernah diomongkan Profesor Dr. Renal Kasali kepada Rocky Gerung, bahwa Rocky itu tidak logis karena belum pernah bercinta. Terus kemudian dikatakan Rocky Gerung bahwa pernyataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang bergelar Profesor Doktor untuk menyebutkan kepada seseorang yang barangkali tidak disukainya karena pernyataan-pernyataan kerasnya ke publik. Maka tidak salah kemudian jika Rocky Gerung pun membuat pernyataan kepada Hotman Paris bahwa berlian-berlian yang dipakainya itu lebih kemilau daripada otak Hotman Paris. Nah, menurut teman-teman, logis mana? Makin seru kan? Baik, kita akan menunggu ya tanggapan dari Rocky Gerung terhadap tantangan dari Hotman Paris ya, yaitu tantangan debat masalah hukum dan juga tantangan di ring tinju. Jadi akan diselesaikan secara jantan di ring tinju. Apakah Rocky Gerung akan meladeni tantangan dari Hotman Paris ya? Mungkin Rocky Gerung sebagai seorang akademisi dan intelektual akan berpikir dua kali menerima tantangan dari Hotman Paris, karena sebelumnya kita tahu bahwa Rocky Gerung pernah mengatakan apa yang disampaikan Hotman Paris dianggap tidak berharga untuk ditanggapi. Saya cuma pakai Yusril karena saya tahu Yusril belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum. Oke. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Nah, kira-kira tantangan dari Hotman Paris ini yaitu untuk berdebat dan ke ring tinju, apakah juga akan ditanggapi oleh Rocky Gerung? Silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.